Sahabat kita, selamat pagi, shalom semuanya. Selamat pagi, shalom. Apa kabar di pagi hari ini? Dahsyat luar biasa. Puji Tuhan, ada sukacita ya, amin. Amin. Baik, puji syukur, limpah terima kasih patut kita naikkan kepada Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan di sepanjang hidup kita. Buktinya bahwa kita masih bisa berkumpul kembali di tempat ini. Kita masih bisa beribadah semua karena kasih dan anugerah Tuhan sepanjang hidup kita. Amin. Amin. Nah, saat ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang mengalahkan Goliat. Ada yang tahu siapa? Ya, semua tahu ya. Mari sama-sama kita buka dalam Mazmur 62 ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat 2. Kita baca satu ayat saja ini. Sudah dapat? Amin. 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 Baik, Mazmur 62 kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Namun sebelum itu, saya akan membaca perikopnya itu, perasaan tenang dekat Allah. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, saya memberi tema hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Teman-teman yang berkati Tuhan, dalam Mazmur 62, Daud mengatakan bahwa dia hanya merasakan sebuah ketenangan, sebuah ketentraman, damai bila ia dekat dengan Allah. Padahal teman-teman, kalau kita lihat Daud itu seorang yang ahli dalam berperang, seorang yang memiliki banyak tentara dan orang-orang yang kuat. Kemudian Daud juga memiliki kekuasaan dan kekayaan. Bukankah itu cukup untuk membuat dia mengalami ketenangan? Tapi kenapa dia masih mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja dia baru menemukan sebuah ketenangan? Kenapa? Nah, itu dia yang akan kita pelajari di hari ini. Kita akan sama-sama belajar mengapa Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja ia menemukan sebuah ketenangan. Kenapa? Yang pertama yang saya membagikan yaitu karena Allah adalah satu-satunya sumber keselamatan. Teman-teman yang berkat Tuhan, Daud sadar bahwa Allah mampu menyelamatkannya dari ketakutan, dari kesukaran dan kecemasan. Daud menyadari bahwa di dalam Allah dia mendapatkan sebuah ketenangan, karena Allah mampu memberikan damai sejahtera kepadanya. Tentara yang banyak itu, tentara yang kuat, bisa saja mengkhianatinya. Tentara yang banyak itu bisa saja mengkhianatinya. Dia kan memiliki banyak tentaranya. Bisa saja tentara-tentara itu mengkhianatinya. Daud tahu mereka dapat saja digentarkan dan dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki Daud, itu tidak menjamin akan keselamatan Daud. Makanya Daud hanya mau dekat dengan Allah karena Daud menyadari bahwa di dalam Allah ada sebuah keselamatan. Dia dekat dengan Allah, makanya ia merasakan ketenangan. Kalau sering saat masalah datang menyerbu kita menjadi bingung dan takut. Tidak ada ketenangan lagi dalam satu kehidupan kita ketika kita memiliki sebuah masalah. Kita cari kesana kemari sebuah pertolongan, tetapi semuanya mengecewakan. Karena kemampuan manusia itu terbatas, saudara-saudara. Pertolongan yang sesungguhnya itu hanya datang daripada Tuhan. Itu sebabnya Daud hanya mendekatkan diri kepada Allah. Karena Daud sadar bahwa Allah mampu menolong kehidupannya, Allah mampu menyertai kehidupannya, Allah mampu memberikan Daud damai sejahtera. Makanya Daud menyatakan bahwa dia hanya merasakan ketenangan di saat dia dekat dengan Allah. Karena Daud sadar juga bahwa orang-orang di sekitarnya tidak menjamin akan keselamatannya. Orang-orang di sekitar orang-orang yang dekatnya tidak menjamin keselamatannya. Bahkan anaknya sendiri, Absalom, ingin merebut tahtanya. Artinya orang-orang yang dekatnya sendiri tidak menjamin bahwa dia akan selamat. Untuk itulah Daud mengatakan bahwa ia menemukan ketenangan saat ia dekat dengan Allah, karena ia sadar bahwa orang-orang yang di sampingnya tidak bisa memberikan ketenangan kepadanya, tidak bisa memberikan damai sejahtera kepadanya, tetapi hanya Tuhanlah yang memberikan damai sejahtera kepadanya. Nah, begitu juga dengan kita. Kita harus sadar orang-orang di samping kita tidak bisa memberikan kita damai sejahtera yang besar.
tidak bisa memberikan damai sejahtera yang abadi, tidak memberikan sebuah ketenangan. Yang memberikan kita sebuah ketenangan, damai sejahtera hanyalah Tuhan. Itu yang harus kita sadari. Makanya mari mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita mendapatkan sebuah ketenangan. Amin. Amin. Dan yang kedua, mengapa Daud mengatakan bahwa ketika dia dekat dengan Allah, dia menemukan sebuah ketenangan? Karena apa? Karena Allah adalah tempat ia menaruh sebuah pengharapannya. Karena Allah adalah tempat ia menaruh segala pengharapannya. Daud sadar bahwa segala yang ia miliki dan segala yang ada di dunia ini tidak abadi. Daud menyadari itu. Dia menaruh percaya dan harapannya kepada Raja Saul. Tetapi Raja Saul ternyata mengecewakannya. Raja Saul bahkan berbalik dan hendak membunuhnya. Kemudian Daud juga menaruh harapan kepada anak-anaknya, kalau kita lihat. Tetapi anak-anaknya ternyata juga mengecewakannya. Yang lain ada yang memperkosa istrinya, kemudian yang lain juga anak-anak Daud itu ya, ada yang lain juga ingin merebut takhta Daud. Jadi Daud berharap kepada manusia itu, dia merasa bahwa hanya sia-sia. Tetapi Daud menyadari bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang tidak pernah mengecewakannya. Makanya Daud terus berharap kepada Tuhan. Tempat Daud menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Karena Daud sadar bahwa hanya Tuhanlah yang tidak pernah mengecewakannya. Mungkin manusia di sekitarnya dapat mengecewakannya, tetapi hanya Tuhanlah yang tidak pernah mengecewakannya. Allah tidak pernah berubah. Itu yang Daud sadari. Allah penuh kuasa. Makanya Daud tetap mendekatkan diri kepada Allah, karena Daud menyadari bahwa pengharapannya hanya di dalam Tuhan. Tuhanlah tempat Daud menaruh pengharapannya. Karena Daud yakin bahwa ketika ia berharap pada Allah, maka harapannya tidak mengecewakan. Nah, begitu juga nih kita saudara-saudara yang ada di tempat ini. Mari sama-sama menaruh harapan kepada Tuhan. Tuhanlah harapan kita. Tuhanlah yang mampu membuat kita mengalami sebuah ketenangan dan harapan. Kita akan memperoleh sebuah kalau kita berharap kepada manusia di sekitar kita, walaupun banyak orang di sekitar kita yang menolong dan membantu kita, jangan berharap kepada manusia, marilah berharap kepada Allah, karena Allah tidak pernah mengecewakan kita. Untuk itu teman-teman, di hari ini saya mau mengajak kita semua untuk meneladani Daud, di mana Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja yang mendapatkan ketenangan. Karena apa? Karena Daud menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya yang sumber keselamatan. Kemudian yang kedua, karena Allah adalah tempat ia menaruh segala pengharapannya. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, apakah kita sedang mencari-cari sebuah kedamaian? Karena mungkin hidup kita dan hati kita tidak pernah tenang, selalu dihantui dengan rasa takut, kecemasan dan kegelisahan. Saya mau bilang kepada kita semua, jawaban dari semua itu adalah Yesus Kristuslah jawaban yang kita perlukan. Yesus Kristus mampu menolong kita dari segala ketakutan kita. Yesus mampu menolong kita dari segala kecemasan kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan.